Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ilmi wal ulama wal muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatir, para hujaj, para kesepuhan, pengurus taklim bulanan, wabil khusus guru mulia kita, pengasuh pesantren Al-Musyarrafah Kiai Haji Ahmad Nawawi. Mudah-mudahan beliau, keluarga besar Al-Musyarrafah semuanya diberi sehat walafiat, dijaga oleh Allah dari berbagai penyakit zahir maupun batin, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Kiai Haji Abid Fauzi juga kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini Allah takdirkan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah dorong kita punya jiwa untuk kumpul bersama di tempat yang mulia, guna membuka kembali taklim bulanan di Masjid Nurul Burhan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai, termasuk telah selesai daripada ibadah Ramadan, maka fansab, maka bergegaslah engkau untuk berbuat kebaikan kembali, termasuk taklim yang ada di Nurul Burhan, di pesantren Al-Musyarrafah ini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, guru kita masih membimbing kita. Ini nikmat besar. Lebih-lebih kita duduk di majelis ilmu, kajian yang biasa dikaji kitab Fathul Muin, begitu ya. Saya tadi nguping, jadi saya cuman mengulas saja yang kita dapat dari guru. Kalau ngajar, saya belum pantas ini untuk mengajar. Lah beliau minas sabiqinal awalin di Muallim Syafi'adzami. Lah kita daripada orang-orang terakhir. Begitu.
Di Fathul Mu'in itu keuntungan orang ngaji dituliskan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, fa in jumi'al mutanajjisu, pada halaman 5-nya itu baris kedua kayaknya. Kalau barisannya salah, kaminya harus intip dulu. Coba kami ngintip halamannya. Kitabnya barangkali beda. Sedikit saya harus mengulas. Beda cetakan. Minta izin biar dilihat barangkali yang pegang Fathul Mu'in. Oh, halaman 4 di kitab Bapak. Pasan syarat sholat. Fa in jumil musta'malu. Betul tuh halaman 5 di sini nih. Sebelah mana ini ya? Pokoknya halaman 5 dah tuh. Kelamaan kami lihatnya. Ada bunyi begini. Halaman 5, lihat aja. Kitab ini halaman 5 nih. Fa in jumi'al mutanajjisu fa balagha qullataini wa lam yataghayyar fa mutahhirun. Bunyinya begitu. Insyaallah tidak bakal berubah. Baris berapa itu di situ? Beda. Ketemu. Fa in jumi'al mutanajjisu fa balagha qullataini wa lam yataghayyar fa mutanajjisun. Kami harus bantu ini lihatnya, nyari, pengen ketemu. Baik, kami ulang dah. Coba kita, ya, antum barangkali. Ini yang cetakan baru ini, halaman 5 jatuhnya tuh. Coba, biar ketemu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biar dilihat, kasihan. La wadaha mutawaqqada wa la yadur tabib. Binajisin latan jusum. Halaman 4 tuh, kita bapak kita halaman 4. Au binajisin tuh. Tuh betul tuh. Nah betul. Baik, tuh sudah ketemu. Tapi kami tidak bahas fikihnya, begitu. Di situ ada tulisan kama lau jumi'al mutanajjisu fa balagha qullataini. Tadinya kalimat awalnya fa in jumi'al musta'malu. Kalimat awalnya fa in jumi'al musta'malu. Jadi kalimat lanjutannya kama lau jumi'al mutanajjisu fa balagha qullataini fa mutahhir. Keuntungan orang ngaji, saya tidak mau bahas fikih secara hukum, tapi filsafatnya saja, tasawuf Fathul Mu'innya saja. Fa in jumi'al mutanajjisu kama lau jumi'al mutanajjisu, redaksinya begitu di sana. Sebagaimana dikumpulkan air mutanajis, lalu kemudian itu mencapai 2 kula, maka jadi suci. Begitu bahasanya. Kami tidak bahas itu. Andai kita kumpul dari rumah masing-masing bawa dosa. Dosa itu bahasa tasawufnya najis. Kalau kita ada najis masing-masing dari rumah kita, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, lalu kita dikumpulkan oleh Allah di Masjid Nurul Burhan, dikumpulkan, kumpul nih banyak orang, aqallul jam'i salasa, banyak kita, famutahhirun, maka yakini pulang kita dari masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Air ini najis, kumpul jadi satu, jadi suci.
Kalau dalam fikihnya raisikal namanya. Kalau raisikal dalam fikih, bagaimana air najis dikumpulin dalam satu kolam gede, lalu kemudian tidak ada rasa bau, rasa dan lain sebagainya, maka air itu menjadi suci. Itu fikih. Tapi kajian kita di pembukaan taklim ini, saya tidak meninjau secara fikih, meninjau secara tasawuf saja. Bahwa kita kumpul di majelis ilmu, di antara keuntungannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Fathul Muin yang dikaji oleh guru kita, kamalau jumi'al mutanajjisu, sebagaimana jikalau kumpul orang-orang yang pada dirinya ada dosa. Begitu. Fabalagha qullataini, kumpul nih, nyampe kita, kumpul bapak ibu, famutahhiru, maka suci, dibersihkan dari dosa. Itulah orang haji. Keuntungannya alhamdulillah. Itu sedikit Fathul Muinnya. Riyadhus Shalihin, kan ngajinya Riyadhus Shalihin. Hadis pertama kita ngikut, tadi ngoping dari Pak Yai, jadi saya nyetor ngaji yang kita dapat dari guru. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Riyadhus Shalihin di awal bab taubat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saudara, hadis ini dituliskan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin pada bagian pertama, sebagaimana beliau ittiba kepada Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Di situ ada rawahus Syaikhani, ada Bukhari. Itu mengutip dari hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Innama, mestinya inna ini saudara dibacanya fathah atau nasab, inna tuh. Tapi ini menjadi innamal a'malu, ndak innamal a'mala. Kata Pak Yai Nawawi, sebab ini inna ada emak namanya. Kalau kalimat inna ada emak, kata Pak Yai Nawawi, ya tadi ngobrol dikit, diajarin di Alfiyah itu bunyinya begini, wa wasluma bidzil hurufi mubtilu i'maluha wa qad yubaqqal amalu. Ibnu Malik dalam Alfiyah, wa wasluma bidzil hurufi mubtilu i'maluha, ada huruf ma nempel pada inna, itu membuat rusak amalnya inna yang tadinya tansibul isma, yang tadinya itu adalah mubtada rofa, kemudian khobar rofa, ada inna ambil nawasikh menjadi nasab. Muhammadun Rasulullah, ada inna menjadi inna Muhammadan, cuman innanya ditempelin ma, berubah lagi. Innamal a'malu binniyat. Kenapa tidak a'mala? Ada emak. Emak ini nyangkut. Ini kan pondok masalahnya ya. Wa waslu ma bidzil hurufi mubtilu. Jadi membatalkan kerja inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menjadi tetap a'malu jadi mubtada, sehingga tidak bisa nasab kalau kata ilmu nahwu. Tapi saudara, innama ini dalam Jauharul Maknun namanya adat qasr. Adat qasr. Kata Imam Al-Akhdari di dalam Jauharul Maknun, wa adawatul qasri illa innama. Adat qasr itu
redaksinya pakai ila, pakai inama. Apa itu qasr? Qasr itu isbatu syai'i fil madhkur wa nafyuhu amma ada. Menetapkan hukum pada yang tertera dan menolak kepada yang tidak tertera. Innamal a'malu binniyat, terjemahannya hanya saja, kata Pak Nawawi, hanya saja sahnya amal dengan niat. Dengan niat. Apa saja tanpa niat itu tidak sah. Tidak sah kalau tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Pakai inama. Inama ini kalimat pembatasan, kata buat batasin hukum. Tanpa niat apa saja tidak sah. Apa saja. Kalau tidak ada niat tidak sah. Apa saja butuh niat. Kita ngaji ini kudu niat, saudara. Niat kita ngaji ini apa? Ini yang bakal menentukan ganjaran kita ada di majelis. Wa innama likulli imri'in manawa. Hanya saja bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya ke Nurul Burhan, apa ya udah mulai apa belum? Niatnya cuman survei, dapatnya survei. Niatnya kita ngaji, dapat ilmu, dapat ganjaran. Huduruka fi majalisil ilmi khairun laka min alfi raqatin tatawu'an wa min syuhudi alfi janazah wa min iyadati alfi marid. Anda hadir di majelis ilmu di Nurul Burhan, maka ganjarannya lebih tinggi daripada sholat 1000 rakaat. Ya Rabbana, sholat sunnah 1000 rakaat saya mau nggak kuat, nggak tahu kalau jama'al musyarrafah. Saya mau 1000 rakaat nggak kuat. Tapi ngaji lebih tinggi dari sholat 1000 rakaat, lebih tinggi dari membesuk 1000 orang sakit, lebih tinggi daripada nyolatin 1000 orang mayit. 3000. Ini keuntungan baru datang doang. Ini belum duduk, belum. Baru datang doang. Datangnya doang. Apalagi kayak bunda, kayak ayah-ayah ini pada duduk. Khudur doang. Loh, apa enggak ini hadis palsu? Begitu. Ganjarannya banyak. Tidak, saudara. Sebab apa saja tanpa ada ilmu tak punya nilai. Keuntungan ngaji itu besar. Sholat mau 1000 rakaat kalau nggak ada ilmunya nggak ada nilai. Maka ngaji sebagai muqaddimah ilmu itu punya nilai lebih tinggi daripada amal, saudara. Innamal a'malu binniyat. Amal ini perlu niat. Yang harus difahami, saudara, al-a'malu pakai al masalahnya. Apakah semuanya kudu pakai niat? Oh tentu tidak. Mohon maaf kalau bapak ibu cebok, pakai niat nggak? Niat saya cebok, ngebersihin tinja dari dubur saya, pakai begitu nggak? Kagak, nggak semuanya. Karena itu nabinya bicaranya pakai al. Innamal a'malu. Ini pembatasan. Amal apa yang disuruh pakai niat? Al-a'malu syar'iyah. Amal-amal yang disuruh oleh agama, yang bukan mimbabit turuk, bukan bab-bab menghilangkan. Kalau menghilangkan najis tidak perlu niat. Menghilangkan hutang tidak perlu niat. Niat saya bayar hutang kepada Pak Haji Ahmad 1 juta karena Allah Ta'ala. Kata Pak Jamat, lu nggak perlu niat, yang gua perlu lu bayar utang. Daripada niat doang nggak bayar, ada orang nggak pakai niat bayar, pilih mana?
pilih mana? Lah bayar. Innamal a'malu binniyat. Tapi hadis ini kami tidak mau panjangkan karena kata Pak Yai disuruh singkat. Sampai jam tengah 11. Lah kan tinggal 10 menit lagi. Bingung kaminya mau ngomong apa ya kan. Nggak boleh lama. Disuruh tadi ditutup pakai doa 10 menit. Udah ini. Udah belum? Udah belum? Belum. Ni innama, ni saudara, saya cuman ngomongin inama aja, tidak lebih dari inama. Ini aja. Saya nggak mau lanjutkan karena waktunya ndak ada. Innama ini saudara menjadi perdebatan di kalangan ulama dulu. Ada guru dari Betawi hebat, namanya Guru Majid. Makamnya di Basmol, Jakarta Barat. Di Basmol. Dulu Aa Hasan Bandung mengarang fikih. Ini pernah ribut berbicara tentang hukum anjing saudara. Hukum nih hukum kodok. Apakah kodok ini halal atau tidak? Begitu. Saya cuman ngajiin nama aja, ndak mau panjang. Kata beliau, kenapa sih ulama-ulama itu di Fathul Muin kodok haram lah? Nanti ada tuh halaman 10 kayaknya. Haram lah dimakan dan seterusnya. Ini bagaimana pakai nambah-nambahin hukum? Begitu nih pertanyaannya. Kodok haram lah. Begitu, anjing haram lah. Padahal Al-Quran tidak menyebut itu. Tidak ada di Al-Quran anjing najis. Dari mulai Bismillah Fatihah sampai An-Nas. Lihat aja. Allah kata, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Innama, kata Allah pakai innama nih. Tadi ada hasr namanya. Wa adawatul qasri illa innama. Hanya saja yang Allah haramin adama darah, walahmal khinzir daging babi, wal maita innama haramakum maita tak bangkai, wadama darah, walahmal khinzir daging babi, wa ma uhilla bi ghairillah. Sesajen. Jadi yang haram itu bangkai, kemudian itu darah, daging babi, ini haram. Pakai innama. Innama dibatasi. Yang haram ini saja. Ngapa anjing haram? Ngapa kodok haram? Ini lo pakai innama. Nggak ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya boleh. Begitu saudara. Bagaimana? Ini dia, kita ini perlu ngaji. Sebaiknya jangan bulanan ikut ngajinya. Ini ngaji bulanan kan ya? Jangan, kan ada ngaji mingguan. Ada mingguan gak sih? Ada. Bagaimana kalau ada orang makan sebulan sekali? Bagaimana kira-kira? Waduh, bisa modar ini. Jangan sampai sebulan sekali kita makan. Kan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badan. Jiwa dulu yang dibangun. Dan jiwa ini bisa bangun hidup dengan ilmu. Jangan sebulan sekali kita ngaji, tapi
Yang mingguan juga kita ikut hadir, insya Allah. Innama saudara, yang haram bangkai, darah, daging babi. Ini ngapa anjing-anjing ini nggak ada dibilang haram lah, kodok haram lah. Ini nambah-nambahin hukum ini. Begitu kata Hasan persis rahimahullah rahmatul abrar. Dijawab oleh guru masjid, waduh ndak ngaji nih ini. Innama tuh ada dua. Adat hasr itu ada adat hasr hakiki, ada adat hasr idofi. Lah itu innama yang di awal Riyadhus Shalihin itu innama apa itu? Lah kita harus bahas ya kan. Lah kan lama ya. Enggak semuanya dibatasi hukum pada yang tertera. Ada hasr idofi. Innama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja Tuhanmu bersifat wahdaniyat. Wahdaniyat Tuhan, sifat Allah. Tidak, ada 20 yang wajib dia tahu. Bukan wahdaniyat doang. Itu pakai innama. Innama ana bashar. Di ujung surat Kahfi yang biasa dibaca kaum muslimin kalau malam Jumat kudu baca Kahfi. Qul innama ana bashar. Hanya saja aku manusia. Yang manusia Nabi Muhammad doang. Yang ini bukan manusia. Kuntilanak ini innama apa hasrnya? Hasr hakiki atau hasr idofi? Ini harus dibedah. Hadis ndak bisa. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Pak Yai Nawawi ngaji sama Muallim Syafi'i Adzami tiap Sabtu. Pada jilid 2 itu dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yahtajul mufassiru ila kitabillah wa sunnati rasulihi ala arba'ata asyara fannan min fununil ilm. Ini tanda udah belum ya? Biarin aja. Orang yang mau terjun ke laut butuh banyak perangkat. Kudu tahu ilmu renang, kudu tahu ini, tahu itu. Orang yang mau menyelami Al-Quran, mau menyelami hadis Nabi, membutuhkan perangkat 14 disiplin ilmu. Tanpa itu sulit ya. Nahu sebagai dasar kata Imam Amriti, kata orang Jawa Umaryoto. Fanahwu aula awalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhamah. Ilmu nahu adalah pijakan dasar. Tanpa itu Quran tak bisa difahami. Ada orang baca fi buyutun, fi buyutun, fi buyutun, disalahin sama anak-anak santri musyarafah. Ini fi huruf jar, dibacanya buyutin. Ndak, ini fi buyutun. Anda ndak paham Quran, kata dia. Ini baca lanjutannya. Adzinallahu an yurfa'a. Allah izinkan dibaca ropa, kata dia begitu. Fi buyutun, enggak apa-apa. Fi buyutin adzinallahu an yurfa'a. Allah izinkan an yurfa'a, bahwa dibaca ropa. Jadi fi buyutun boleh. Gara-gara enggak ngaji di musyarafah.
Padahal bukan begitu. Ini yang paling penting kita duduk di majlis ilmu. Dari zaman ini banyak saudara, apalagi di medsos, ajaran selagu-lagunya. Pakai nafsiri Quran semau-maunya, nafsiri ajaran agama semau-maunya. Termasuk dalam kajian Riyadhus Shalihin pertama, innamal a'malu biniat. Ngapain orang sholat pakai usolli fardhu zuhri, ngapain wudu nawaitul wudu'a? Anda perlu, kata dia. Orang dari rumah menuju masjid mau salat, udah niat. Nah, dia enggak paham tentang innamal a'malu binniyat. Sedang kalau berbicara niat saudara, ada 7 yang harus kita bedah. Berbicara innamal a'malu binniyat. Pertama, mahiyan niat. Apa definisi niat? 2, apa hukum niat? 3, apa tujuan niat disuruh oleh agama? 4, apa caranya niat? 5, apa syarat-syaratnya niat? Ini masing-masing ada aturan sudah. Di mana tempatnya niat? Ketujuh, kapan waktunya niat? Ini udah tanggal 11. Bagaimana ini? Udah belum ini? Belum. Saya ngulas tempat dulu. 1, tempat niat di hati. Tempat niat di hati. Wa mahallun niat al-qalb. Tempat niat itu di hati saudara, bukan di mulut. Lah ngapain ini usoli? Inilah hebatnya ulama. Hebatnya ulama. Niat itu apa? Niat itu tadi ada yang bawa Fathul Qorib tuh, masih di halaman 4. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li fa in tarakha anhu summiya azman. Yang namanya niat adalah qasdus syai'i, menyengaja sesuatu bareng dengan melakukan. Yang namanya niat kudu bareng dengan tindakan. Kalau tidak bareng duluan niat, namanya rencana. Namanya rencana. Azam. Niat itu kudu bareng. Kapan awal sholat? Takbir, Allahu Akbar. Kata Fathul Mu'in tuh, halaman berapa kita Bapak ya? 2. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'ita maksusatin. Fathul Mu'in. Salat itu diawali takbir, Allahu Akbar. Tuh Allahu Akbar itu di situ ada niat. Jadi niat itu bareng dengan takbir. Dengan takbir kalau sholat. Nah usolli ini udah takbir belum? Hah? Saya mau tanya. Yang orang sholat pakai usolli itu udah takbir belum? Udah takbir belum? Belum. Kita belum sholat nyanyi Indonesia Raya, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh be? Hah? Belum sholat kata. Belum takbir kata. Itu nyanyi Indonesia Raya, boleh. Apalagi usolli kata beliau. Usolli lagi nyanyi aja boleh. Ngomong mohon maaf, tahi ayam, belum takbir, boleh nggak?
Itu aja boleh. Apalagi usolli dipermasalahkan. Kebangetan kata beliau tuh. Coba itu. Usolli ini belum takbir. Kalau mau dipermasalahkan Allahu Akbar, usolli fardhu duhri, baru dipermasalahkan. Uang belum takbir usollinya. Kalau belum takbir nyanyi Indonesia Raya aja masih boleh, apalagi usolli. Ini begitu. Tapi ngomong usolli ini sunat, saudara. Sunat. Maka wayundabun nutqu biha. Fathul Muin pada bab salat. Mungkin halaman 40, 30-an dah. Karena 40 itu di kitab yang Bapak kecil ini bab salat berjamaah isinya. 30 mungkin itu bab rukun salat. Wayundabun nutqu biha. Sunat kita mengucapkan bismillah, mengucapkan melafadzkan niat. Wa yundabut talafudu bil manwi, disunatkan melafalkan niat. Liusa'idal lisanul qalba, untuk lidah kita membantu hati. Begini saudara, kalau ada orang dagang kerupuk dimasukin dari kaleng gede ke kaleng kecil, di hati bisa dihitung. Tapi kalau lama-lama lupa. Nah, kalau enggak dilafalkan, maka supaya mantap pakai lafal. 1, 2, 3, 4, 5. Itu biar mantap. Belum pakai irama kata orang tua kita tuh. Tuh begitu. Nonton TV, bola nih, bola, gol. Diem aja. Boleh. Gol juga. Tapi kenapa orang? Biar mantap. Itu orang sholat pakai usolli itu biar mantap. Kalau kita langsung Allahu Akbar. Tadi dohor apa asal ya niat? Tuh begitu. Supaya kita konsen dibatasi dulu dengan mulut, karena hati ini berbicara terus. Maka ulama tuh bimbing, dan itu bukan ngarang ulama. Kenapa Fathul Muin tidak ada Quran, tidak ada hadisnya? Begini saudara, sebab yang namanya udah gula itu udah nggak ngomongin asal usul. Gula ini gula, anggap ini bungkus gula. Gula itu kita yakin dari tebu, betul nggak? Dari tebu ya, dari tebu. Tapi di gula ini ada tebunya nggak? Yang ada apa? Gula. Kalau mau nyari tebu di mana? Di kebun tebu. Fathul Muin tuh gula. Gula. Di dalamnya ada Quran, ada hadis. Di dalamnya. Maka enggak ditulis sama kiai karena kita bukan waktunya ngolah. Waktunya makan. Hadza zamanu amal, la zamanu jidal. Ini bukan waktu dari mana asal usul. Perut udah lapar, jangan nanya di KFC. Ini berasnya dari mana? Nanamnya berapa bulan? Pupuknya pakai apa? Ya kelamaan. Udah lapar, waktunya itu mau tugas Pak Yai Nawawi membedah itu. Kita mah udah usolli aja. Lah ada hadisnya di Mu'jam Tabarani. Nabi tuh melafalkan niat ketika haji. Nafal haji itu nawaitul hajja wa ahramtu bihi, dibimbing oleh Pak Yai. Umroh nawaitul umrota. Lah itu melafalkan niat. Haji ibadah, salat ibadah. Kata Imam Syafi'i sama-sama ibadah, lafalin sunat. Itu urusan Imam Syafi'i. Kita mengaji aja dah di musyarafah ini. Maka usolli, udah kita orang nih kelasnya masih bocah. Anak kecil diajak jalan ke Ragunan.
oleh abahnya. Dekat kandang macan, bapaknya lari. Kira-kira bocah yang umur 7 tahun ini lari nggak? Kenapa lari? Kenapa lari? Karena bapaknya lari. Kenapa bapak lari? Kenapa bapak lari? Karena tahu macan itu buas. Betul nggak? Nah, kelas kita begitu. Kita mau ikut Yai Nawawi, udah aman dah. Urusan dalil itu Pak Yai Nawawi. Kita mau bocah, biar selamat. Udah ikut ulama aja. Biarkan dalil mau urusan Yai Nawawi. Begitu. Biar selamat. Kalau kita bocah pakai dalil juga kayak Pak Yai. Ini saya nggak tahu ini bapak ini lari alasannya apa. Gua mau diem aja karena belum tahu alasan dalilnya bapak lari. Ya mati dimakan macan. Bener nggak? Bener nggak? Udah kita jadi bocah mah ikut bapak biar selam. Dalil serahkan ama bapak. Kenapa bapak lari? Itu urusan bapak. Yang penting gua ikut lari aja. Nanti suatu saat kalau ilmu kita nyampe kayak bapak, kita juga tahu kenapa bapak lari. Ini logika sederhana maksud kami. Bagi kita ikut saja maulama. Ini innamal a'malu binniyat. Kenapa ada usolli? Kalau dari rumah menuju masjid bukan niat, namanya rencana. Kalau udah niat nggak boleh jalan-jalan orang sholat mah, ngobrol aja boleh. Begitu di jalanan. Kadang baru di tengah jalan temannya manggil, bang sini. Nih ada teman kita lagi bagi duit. Kira-kira mau ke masjid belok? Belok lo orang sholat nggak boleh. Itu namanya rencana mau sholat belum nih. Ntar niatnya diusul. Ini innamal a'malu binniyat. Dan niat ini mempengaruhi kehidupan kita. Ngaji tergantung niatnya. Begitu. Dan sebanyak apa dia punya niat, sebanyak apa dia dapat ganjaran. Niatnya silaturahim, niatnya bersyukur nikmat sehat, bersyukur akalnya ada, niatnya biar menghilangkan kebodohan, banyak ganjarannya. Karena niatnya banyak. Makin banyak niat, maka makin banyak dia punya ganjaran. Karena yang diperhitungkan niat. Dan niat ini lebih tinggi dari amal, saudara. Ada 2 orang berantem. Kata Nabi di Riyadhus Shalihin juga, Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Bila muslim berantem, bunuh-membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Bahasa halusnya, dua-duanya bersalah. Loh, kenapa dihukum masuk neraka? Kata sahabat, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, sebab dia pelaku tindak kriminal. Yang dibunuh korban. Kenapa dia dibunuh masuk neraka? Kata Nabi, niat. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia punya niat pengen bunuh, cuman keduluan. Gara-gara niat. Udah membunuh belum? Belum, mau dibunuh malah. Gara-gara niat. Bapak ibu niatnya mau ngaji, karena PSBB jadi nggak ngaji. Niatnya pengen ngaji, dapat ganjaran sebanyak yang didapat oleh ngaji. Kita sakit, pengennya minggu ini hadir di Nurul Burhan, lalu nggak hadir karena sakit, ganjarannya sama yang hadir, ganjarannya. Dan ngaji itu membawa ketenangan, maka tidak sedikit orang yang hadir di majlis taklim. Pak Yai Nawawi baru bismillah matanya 5 watt.
Begitu. Di majelis tuh. Sampai si guru kagum, ngangguk-ngangguk, kayaknya paham sama ceramah saya. Tandanya ngangguk-ngangguk. Itu si guru perhatiin itu si murid. Ada yang netes, terharu kayaknya. Terharu, begitu. Tandanya ada yang netes. Makin dipelototi bukan dari mata, dari mulut, ngiler. Jangan disalahin. Kalau ada di majelis tidur, Muallim Syafi'i Adzami tidak pernah ngomelin yang di majelis tidur, enggak ada. Seumur-umur. Kenapa? Beliau jawab, itulah keuntungan majelis taklim. Keuntungan hadir di majelis. Tidur itu, kenapa tidur? Tenang. Kenapa orang ketika ngaji bulanan di Payai Nawawi tidur? Jangan diomelin dan jangan dikomentari, apalagi dipoto, di-share. Jangan. Nih siapa ini anak santri yang kayak begini nih? Nggak boleh tuh. Jangan. Kenapa? Pertanyaannya. Ini orang tipikal di rumahnya diomelin bini mulu. Kagak bisa tidur kalau di rumah, baru bisa tidur kalau di majelis. Makanya tidur. Keuntungan majelis itu membawa ketenangan. Tandanya dia tidur. Emang niat dari rumahnya bukan mau ngaji, mau nyari maka alhamdulillah di majelis sehingga Tapi kalau niatnya mau ngaji, anda tidur. Sebab innamal a'malu binniyat. Ini niat, saudara, berpengaruh dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Maka kenapa muslim itu abadi di surga? Kenapa orang non muslim selamanya di neraka? Kenapa? Apa Tuhan enggak bijak? Kenapa dia di neraka selamanya? Non muslim. Kenapa muslim itu di surga selamanya? Khalidina fiha abada. Kenapa khalidina fiha? Innamal a'malu binniyat. Sebab orang muslim dia niat, andai dikasih hidup oleh Tuhan 1000 tahun, niat mempertahankan keimanan. 2000 tahun niat sampai nanti iman akan dijaga dalam hati. Selamanya niat, selamanya dijaga imannya dalam hati, maka balasannya selamanya dia di surga. Dari mana? Innamal a'malu binniyat. Kenapa non muslim di neraka selamanya? Kenapa? Karena dia niat selamanya, andai Tuhan kasih hidup, mempertahankan kekufuran. Karena selamanya, maka balasannya selamanya. Al jaza min jinsil amal. Man ya'mal su'an yujzabi. Siapa orang yang niatnya selamanya kafir, maka hukumannya khalidina fiha. Siapa yang niat selamanya mukmin, maka balasannya khalidina fiha abada, selamanya. Oleh karena itu saudara, kita niat ngaji nih, biar kita tercatat bagus, niat selamanya saya mau ngaji di Al-Musyarrafah, insya niat. Jadi ketika ada uzur, sakit atau apalah uzur yang lain, ganjaran tetap dapat. Apalagi kalau kita Sya'ban udah niat, Syawal mau ngaji, belum Syawal meninggal, maka meninggal mati syahid,
niatnya ngaji. Itu ngaji. Dan keuntungan orang ngaji yang terbesar, ibadahnya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Nih keuntungan orang ngaji. Orang ngaji. Dari mana? Innamal a'mal binniyat. Saya nggak mau keluar dari itu. Contohnya anak kecil belajar sepeda. Waktu belajar sepeda jatuh-jatuh. Kira-kira waktu jatuh ditertawakan apa dimaklumi? Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Begitu kita, Bapak Ibu Saudara jamaah bulanan Al-Musyarrafah yang mulia, dengan kita niat ngaji, bila sholat kita masih banyak yang belum benar, ibadah puasa kita masih banyak yang belum benar, ketika malaikat lapor sama Allah, ya Allah nih orang sholatnya begini, nggak usah kasih ganjaran, nggak usah sholatnya. Kata Allah, jangan, dia masih ngaji, masih belajar, maklumi aja. Tuh keuntungan orang yang masih belajar. Kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah ini dimaklumi. Walaupun kita sholat, rukun sholat kita tidak tahu ada berapa, batal sholat ada berapa, sunat sholat ada berapa. Wong sunnah sholat saja kalau mau dijabarin jumlahnya ada 1.500 sunat. Terbagi 3, ada sebelum sholat, ketika sholat, sesudah sholat. Banyak. Lakan kita masih ngaji, ia dimaklumi kekurangan itu. Ini keuntungannya terbesar kita hadir di majelis musyarrafah ini, saudara, adalah ibadah kita walaupun masih belentang-belentong, masih kita belum paham rukun sholat, syarat sholat, sunnah sholat, masih ini pelan-pelan yakin Allah maklumi karena kita masih niat mau ngaji. Ini saja dah, udah jam 11, kasihan. Wa inna likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu, di lain kesempatan. Kami tidak bisa bedah, kasihan dan tidak boleh panjang-panjang. Sekelumit ini kami hanya memotivasi, jangan tinggalkan ngaji di musyarrafah ini. Ngaji selagi sehat sebagai niat kita untuk supaya ibadah kita diterima. Kalau masih ngaji mah kekurangan kita dimaklumi. Yakin kayak orang baru belajar sepeda, kalau ke kita masih nabrak-nabrak, masih jatuh-jatuh, dimaklumi karena kita masih dalam keadaan belajar. Dan ini yang menyelamatkan kita. Jangan tinggalkan kita ngaji walaupun kita tidak faham. Disebutnya jiping, ngaji nguping, enggak apa-apa, hadir saja. Walaupun kita enggak nyatet, jidur, ngaji tidur, datang aja. Gede ganjarannya. Tidur, walaupun tidur. Kalau begitu bulan depan saya mau tidur aja semuanya. Enggak apa-apa kalau enggak mau malu sama Pak Yai Nawawi. Tidur enggak apa-apa. Sebab apa? Ketika malaikat bilang ini orang Tuhan tidur, kasih ganjarannya seberapa? Samain sama yang melek. Yang melek 100 sama, kan tidur. Borongan. Kalau borongan jeruk busuk nempel di jeruk bagus, harganya sama enggak? Sama, saudara. Jangan takut. Yang kagak pegang kitab sama yang pegang kitab sama ganjarannya, jangan takut. Ya saya mah belum bisa ngaji pegang kitab nih, bagaimana ya? Maklumlah baru mualaf, insapnya aja baru kemarin. Enggak apa-apa. Datang aja ngaji di Nurul Burhan. Enggak ngerti, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ganjarannya sama sama yang pegang kitab. Sebab humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itu borongan, maka disamain.
ama yang pegang kitab. Jangan takut biar kita jiping. Jider dulu ngaji nyender. Habis jider jidur dah. Habis jidur jinggo, ngaji ngigo. Enggak apa-apa. Yang penting hadir di musyarafah. Alhamdulillah. Niatin bulan depan ngaji. Ini ngaji bulanan. Iya, kalau ada mingguan kita hadir. Selagi kita sehat, paling tidak kita nyelamatin kita biar ibadah kita diterima oleh Allah. Bapak Ibu, ini yang saya hafal dari tadi obrolan di rumah Pak Yai. Yang banyak yang saya luput, nama juga nyangkut-nyangkutnya dikit. Jadi ini yang saya bisa setor dari apa yang kita dapat. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita baca Fatihah. Moga-moga Allah jaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari berbagai wabah penyakit. Emang jujur corona ini musibah, tapi musibah kecil. Musibah kecil. Musibah terbesar daripada corona ini suudzon kepada saudara seagama. Jangan-jangan ada penyakitnya Bapak ini. Jangan-jangan Bapak ini ada penyakitnya. Enggak ngukur diri kita ada penyakitnya. Banyak dengki segala macam, itu penyakit. Itu yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Suudzon kepada orang lain ujungnya. Tapi kalau di pasar enggak, di masjid doang. Di masjid suudzon, di pasar enggak, naik gojek aja enggak pakai jarak. Ini musibah terbesar pada agama. Suudzon sama saudara seagama. Musibah yang kita tangisi tiap hari. Musibah seagama. Di agama suudzon sama orang lain. Padahal kalau di pasar enggak, di tempat mancing aja rame, dempet-dempetan, enggak apa-apa. Yakin bahwa dia temannya tidak ada corona. Di pasar yakin. Ojol, grab car enggak. Tapi di masjid ada. Ini yang kita perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon kepada saudara seagama. Dan itu dosa yang paling besar. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Bila di pasar aja mantap yakinnya sama Allah, maka kita orang masjid, orang majelis kudu lebih pantas dan kudu lebih mantap dari orang pasar. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mantapkan keyakinan kita dan kita tidak lepas daripada majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesulitan kita dilapangkan oleh Allah. Dengan kita ngaji Allah beri kita rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Yang usaha dengan ngaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kelancaran dalam usaha dan ikhtiarnya. Yang anaknya di pendidikan dengan ngaji, moga-moga anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan pesantren Al-Musyarrafah makin maju, makin bagus, demi hajat orang banyak, demi izul Islam wal muslimin. Terus langgeng Al-Musyarrafah, makin banyak santrinya, makin banyak santrinya dan makin banyak santrinya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man hamidak. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man lam yahmadka. Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi hamduk. Lakal hamdu ya Allah kama tuhibbu an tuhmad. Lakal hamdu ya Allah kama amartana bihamdik. Alhamdulillahi rabbil alamin kama 'allamtana fi kitabik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi wa ala kulli rasulin wa nabi wa ala kulli malakin wa wali wa ala kulli salihin wa taqi waj'alna ya Allah bisalati alaihim minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna ya Allah minal ashqiya'il mardudin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nadzim ahwalana hasin af'alana khallisna min alamil faqri wal dhul wa'sim minal bala'i wal waba'i wa ta'una min syururi a'da'i wasyaiti wan nafsil ammarati bisu ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil wa ya muyassir yassir yassir alaina wa ala ahbabina wa ala masyayikhina wa ala al-hadirin ba'da Ramadan al-intizam fi jami'il umuri diniyah wa dunyawiyah wa hassil muradana wa muradahum bil khair birahmatika ya arhamar rahimin ya kasiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya daimal wisal wa ya qaiman bila zawal waffiqna ya Allah li niyatil khairi niyatit ta'lim wa ta'allum fi jamil aqwal wal af'al wal ahwal bihaulika wa quwwatika wa qudratik ya aziz ya muta'al ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa limasyayikhi hadhihi al baldati ajma'in wa liman ammara hadzal makan al mubarak wa liman ammara hadzal ma'had wa liman ammara hadzal masjid wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan pada majelis ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.